Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Kasih mati mic yang itu di saya, kasih mati. Sudah Om Yus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid, saraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid. Dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau darah kita kotor, maka yang kita lakukan adalah cuci darah. Kalau pakaian kita kotor, yang kita lakukan adalah bawa dia ke laundry. Kalau hati kita kotor, kita mau cuci kemana? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita hidup di zaman ada BPJS, dan kalau kita cuci darah, itu tidak sesulit dulu. Dulu kalau sudah namanya cuci darah, orang mulai berpikir, daripada cuci darah lebih baik tunggu mati, belum lagi biayanya mahal. Tapi sekarang cuci darah itu biasa. Bahkan ada salah satu teman Romo yang bercerita, justru dia itu merasa lebih segar karena sering cuci darah. Kemudian juga akhirnya mati. Cuci darah sekarang juga lebih mudah karena pakai BPJS. Demikian juga kalau kita punya setumpuk pakaian kotor, tinggal bawa saja ke laundry. Juga biayanya tidak terlalu mahal. Tapi kalau hati kita kotor, di mana kita mencuci? Inilah pertanyaan penting untuk kita menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan tubuh dan darahnya untuk kita, itu punya maksud. Bapak Ibu, hati
secara biologis atau jasmani adalah tempat penyaring racun. Maka kalau hati tidak berfungsi dengan baik, maka racun-racun yang masuk ke dalam diri kita yang kita makan itu akan merusak bagian tubuh yang lain. Orang bisa minum vitamin hati untuk mencegah lever atau hati sakit. Tapi kalau kita melihat hati sebagai sebuah perasaan dan saat itu ia kotor atau sakit atau terluka, di mana kita menyucikan hati? Di mana kita menyembuhkan hati? Dan inilah yang tidak dimiliki oleh dokter sespesialis apapun di dunia. Dan orang yang sakit hati jenis ini memang tidak harus ke rumah sakit. Maka seringkali saya bilang, sebenarnya banyak pasien yang sakit hati tetapi tidak ke rumah sakit. Kemarin waktu saya dibawa ke rumah sakit karena kaki bengkak, mereka heran kok saya enjoy saja. Lalu saya bilang, iya, yang sakit kan cuma kaki, hati saya tetap bahagia. Nah, mengobati hati yang sakit, itulah tujuan Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Dan dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani dengan terus terang berbicara tentang darah Yesus itu berfungsi untuk menyucikan hati nurani, untuk membersihkan hati nurani yang kotor. Dan Bapak Ibu, kalau kita cuci darah yang seperti yang kita alami secara fisik, kita dipermudah dengan pakai BPJS, itu meringankan biaya. Tapi juga kalau kita mau cuci hati juga ada BPJS-nya. Itu juga gratis. BPJS itu apa? Bapa punya Yesus. Yesus itu gratis diberikan Bapa untuk mengobati hati kita yang kotor dan terluka. Nah, kapan hati kita kotor? Kalau kita bicara hati yang kotor dan terluka itu beda. Mungkin perbandingannya begini. Kalau pakaian kita robek, maka harus dibawa ke penjahit untuk menyambung atau memperbaiki. Tapi kalau pakaian kotor, maka kita bisa cukup cuci atau bawa ke laundry. Nah, hati, kalau hati terobek dan terluka, sama saja obatnya. Kita bawa kepada Yesus. Kalau hati juga kotor, sama saja obatnya. Kita bawa kepada Yesus, nanti Yesus dengan darahnya menyucikan hati kita. Nah, pertanyaannya, di mana kita bisa cari darah Kristus? Di mana? Hanya di dalam gereja Katolik, dalam misa. Jadi darah Kristus hanya bisa dikonsumsi dalam gereja Katolik, dalam misa. Mungkin ada yang bertanya, tapi Romo kalau kita misakan cuma terima tubuh Kristus. Bapak Ibu, ada penjelasan secara liturgi dan teologi tentang ketika kita menerima tubuh Kristus itu sama dengan kita menerima darah Kristus. Karena apa? Kalau itu adalah daging, maka daging selalu punya darah. Kecuali kalau daging berubah jadi dendeng dan kerupuk, sudah tidak ada darahnya lagi kan? Jadi kita menerima tubuh Kristus yang segar dan itu berarti ada darah. Dan apalagi kalau kita bicara menerima tubuh dan darah Kristus, kita tidak bisa membayangkan secara biologis. Karena yang kita terima itu pribadi. Makanya dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 56 yang ada di depan, itu tertulis, "Akulah roti hidup, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jadi beda formulasinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Kalau makanan minuman secara biologis yang terjadi, barang siapa makan ia akan kenyang, barang siapa minum ia akan terlepas dahaganya. Setelah itu lapar lagi, haus lagi. Tapi kalau ini tinggal, bukan nyangkut di perut, tapi tinggal di dalam diri. Dan diri kita itu sangat total, tidak hanya bicara perut. Kalau makan dan minum biasa itu bicara perut. Maka kalau orang semakin makan banyak, perutnya semakin besar. Semakin kurang dan susah makan, perutnya makin kecil. Tapi kalau makan Kristus, biar tiap hari kita santap, tidak akan mempengaruhi perut. Tapi yang berpengaruh adalah kesegaran jiwa. Dan bicara diri dan pribadi itu bukan hanya tentang badan, tapi jiwa. Dan Bapak Ibu, kita cenderung untuk terlalu berpikir tentang badan, tapi lupa berpikir tentang jiwa. Kalau badan kita sakit, gampang kita ke dokter konsultasi. Tapi kalau jiwa kita sakit, kita mau konsultasi kemana? Jadi beda juga antara jiwa sakit dan sakit jiwa. Kalau sakit jiwa itu ya mengong,
bawanya ke Bangli. Tapi kalau jiwa sakit, ya kita yang sehat-sehat kayak gini pasti punya jiwa sakit. Jiwa sakit itu apa? Kekeringan rohani, hati yang tidak terkontrol, hidup yang diliputi stres karena hati sering makan hati, terluka atau sakit. Kenapa hati itu kotor? Karena kita menyimpan banyak kotoran di hati. Kotoran itu apa? Iri, dengki, cemburu, dendam, egois. Itulah kotoran-kotoran di hati. Dan kotoran jenis iri, dengki, cemburu, egois itu obat mana yang bisa mengobati? Dokter spesialis mana yang bisa mengobati? Tidak ada. Hanya Yesus punya darah yang bisa mengobati. Jadi tubuh dan darah Kristus itu obat jiwa. Tubuh dan darah Kristus itu laundry rohani. Tubuh dan darah Kristus itu BPJS dari Tuhan. Bapa punya Yesus gratis diberikan kepada kita untuk menyucikan hati. Karena tidak ada obat dan kepintaran dunia yang bisa menyucikan hati yang kotor dan hati yang terluka. Hanya Yesus yang bisa menjadi obat untuk mengobati dan menyembuhkan atau membersihkan hati yang terluka, tersakiti dan kotor. Kalau Anda merasa Anda sakit hati, kalau Anda merasa hati Anda kotor dan perlu dicucikan, datanglah dalam misa. Semoga Tuhan memberkati.